Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial mengenai video pembelajaran materi program linear. Jangan lupa sering cuci tangan dengan menggunakan sabun. Jika bepergian menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Di rumah saja, belajar dari rumah gitu ya. Kemudian sebagai motivasi untuk materi program linear ini saya berikan sebuah gambar mengenai iklan di surat kabar Kompas hari Selasa 19 Mei 2020. Nah, di sini kita bisa menggunakan masalah program linear untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menafsirkan grafik daerah penyelesaian ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, setelah kemarin kita berusaha menyelesaikan masalah program linear dari permasalahan kontekstual yang harus kita buat ke dalam suatu sistem pertidaksamaan, kemudian dilanjutkan dengan menggambar daerah penyelesaian sampai menentukan nilai optimumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan disajikan suatu gambar daerah penyelesaian. Nah, bagaimana menafsirkan grafik daerah penyelesaian itu ke dalam suatu sistem pertidaksamaannya. Ini sudah saya siapkan gambarnya, bisa kalian lihat. Nah, di sini adalah ada suatu gambar. Ada suatu gambar grafik daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian yang saya arsir. Nah, permasalahannya bagaimanakah bentuk sistem pertidaksamaannya. Nah, sebelumnya akan saya berikan apersepsi dulu. Apersepsi mengenai masalah sebelum menafsirkan grafik tadi. Coba kita ingat kembali, ini adalah grafik Kartesius. Grafik Kartesius ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau saya gambar di sini, saya buat garis tebal di sini. Nah, ini akan menunjukkan suatu garis X sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjutkan. Kalau garis X sama dengan 0 ini saya arsir di daerah sebelah kanan. Nah, di daerah sebelah kanan. Nah, ini bentuk pertidaksamaan linearnya adalah X lebih dari sama dengan 0. Nah, sebaliknya, jika yang saya arsir adalah daerah di sebelah kiri. Nah, ini bentuk pertidaksamaan linearnya yang diarsir ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya adalah X kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau di sebelah kanan lebih dari, kalau di sebelah kiri kurang dari. Persepsi yang kedua, jika ini masih sama, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, ketika yang saya garis adalah yang bawah, nah, bentuk persamaannya adalah Y sama dengan 0. Kemudian ketika yang saya garis di sini, kemudian yang saya arsir daerah di sebelah atas yang menunjukkan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini berarti bentuk pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Dan sebaliknya, ketika yang saya arsir yang di daerah sebelah bawah, di sini sumbu X, di sini sumbu Y, berarti di sini bentuk pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan 0. Kita lanjutkan setelah garis tegak dan mendatar. Nah, bagaimana nanti jika ada garis yang miring seperti ini? Nah, garis yang miring seperti ini, misalnya titik potong garis ini dengan sumbu X di sini adalah ada di suatu angka B,
kemudian titik potong dengan sumbu Y di sini adalah di suatu angka A, artinya 0,A dan B,0. Nah, di sini bagaimana kita membuat bentuk persamaan linearnya? Persamaan linearnya adalah A X plus B Y sama dengan A dikali B. Ya. Jika saya ganti A-nya, misalnya di sini A-nya adalah A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 3. Di sini saya ganti ya. A-nya sama dengan 4, berarti 0,4. Di sini B-nya sama dengan 3, berarti 3,0. Berarti kita bentuk persamaannya adalah AX berarti 4X plus 3Y sama dengan hasil kalinya 4 dikali 3 adalah 12. Bisa dipahami ya. Kemudian bentuk pertidaksamaannya, kita masih kasus yang sama. Saya beri tebal di sini 0,4 dan 3,0. Nah, bagaimana kalau yang diarsir daerah sebelah atas? Nah, berarti bentuk pertidaksamaannya AX plus BY lebih dari sama dengan hasil kalinya A kali B. Berarti bentuknya adalah 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Nah, untuk yang sebaliknya masih soal yang sama. Di sini titiknya 0,4 dan 3,0, tetapi yang saya arsir yang daerah di bawah. Nah, ini adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian yang bawah berarti 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jika di atas, maka tandanya lebih dari sama dengan. Kalau di bawah, tandanya kurang dari sama dengan. Nah, kita akan kembali ke permasalahan semula. Di sini saya mempunyai sebuah gambar daerah penyelesaian. Nah, bagaimana bentuk sistemnya? Nah, karena daerah penyelesaian ini berupa daerah segi 4 yang dibatasin oleh 4 garis. Garis yang pertama di sini adalah saya beri tanda garis merah ya di sini ya. Garis merah. Ini berarti garis X sama dengan 0. Nah, diingat kembali, tadi kalau ke kanan berarti tandanya lebih dari. Berarti sistem pertidaksamaan yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 0. Kemudian garis yang kedua yang membatasi daerah penyelesaian adalah garis yang bawah. Nah, di sini adalah garis Y yang diarsir sebelah atas, berarti adalah Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian garis yang ketiga ini, garis yang ketiga adalah garis ini, saya beri warna ungu. Nah, ini merupakan perpanjangan dari garis yang menghubungkan yang panjang ini, yang memotong sumbu Y di angka 4 dan memotong sumbu X di angka 4. Berarti bentuk pertidaksamaannya adalah 4X plus 4Y. Karena yang diarsir yang sebelah bawah, berarti tandanya kurang dari sama dengan hasil kalinya 4 kali 4, 16. Kemudian garis yang keempat adalah yang bagian atas ini, merupakan perpanjangan garis yang ini memotong sumbu X di angka 6 dan sumbu Y di angka 2. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya adalah 2X plus 6Y. Karena yang diarsir di sebelah bawah berarti tandanya kurang dari sama dengan hasil kalinya 2 kali 6, 12. Nah, karena dibatasi oleh 4 garis, berarti sistem pertidaksamaannya di sini ada 4 pertidaksamaan. Nah, apakah bentuk ini sudah selesai? Belum. Bentuk ini harus kita sederhanakan dulu. Yang pertama, tetap karena di sini X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua,
Y lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, nah kita sederhanakan bentuknya, kita cari FPB-nya, kita bagi semuanya dengan 4, berarti menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang ini, yang paling bawah, FPB-nya adalah 2, kita bagi 2, berarti X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah ini adalah sistem pertidaksamaannya. Nah, sudah terjawab ya bagaimana kita menafsirkan grafik daerah penyelesaian ke dalam sistem pertidaksamaannya. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya bagaimana kita menafsirkan grafik daerah penyelesaian ke dalam bentuk sistem pertidaksamaannya. Untuk kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita secara online, secara bisa kita diskusi. Langsung saja segera kalian masuk ke kelas Google Classroom saya.